Halo guys, kembali lagi bersama saya Ihau di channel J2. Dan kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul The Town yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang sekelompok perampok bank profesional yang selalu lolos dari kejaran hukum. Namun semuanya berubah saat satu dari mereka mulai terjebak antara dunia kriminal, cinta, dan keinginan untuk keluar dari hidup penuh kejahatan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, passwordnya dulu apa? Ya, nyentang. Kisah dibuka dengan suasana kota Charlestown, Boston, Amerika Serikat. Kita diperkenalkan pada 4 pemuda yang dikenal sebagai perampok profesional yang belum pernah tertangkap, yaitu Doug, James, Gloncy, dan juga Des. Mereka sedang merencanakan aksi di sebuah bank dengan sangat matang, tanpa celah sedikit pun. Sebelum beraksi, mereka melakukan pengamatan yang mendalam, mulai dari identitas dan kebiasaan petugas pengantar uang hingga kondisi di dalam gedung. Mereka tahu persis bahwa brankas utama hanya bisa dibuka pada pukul 8:15. Saat waktu yang ditentukan telah tiba, keempatnya masuk ke bank dengan penyamaran seragam dan topeng yang sama. Mereka menguasai situasi, memerintahkan semua orang untuk tetap tenang, lalu memaksa manajer bank yang bernama Claire untuk membuka brankas yang berisi tumpukan uang sehingga Claire yang ketakutan akhirnya membuka brankas tepat pada waktu yang ditentukan. Ia sedikit lebih tenang karena Doug sempat menenangkannya. Setelah brankas terbuka, seluruh uang langsung dibawa tanpa sisa. Sementara itu, rekaman CCTV pun dimusnahkan. James sempat bersikap kasar pada asisten manajer yang dianggap tidak kooperatif. Claire juga sempat melihat tato di leher salah satu pelaku. Untuk berjaga-jaga jika petugas datang, mereka membawa Claire pergi setelah situasi dianggap aman. Dia pun dilepaskan di sebuah pantai. Di tempat lain, keempat perampok berkumpul di sebuah lapangan tertutup. Di sana, James menunjukkan SIM milik Claire dan menyadari bahwa tempat tinggalnya tak jauh dari rumah mereka. Untuk mengetahui apa yang Claire laporkan ke polisi, Doug memutuskan untuk mengawasinya. Hasil perampokan mereka pun sangatlah besar. Demi menghilangkan jejak, uang itu dialihkan ke bisnis ilegal dan dicuci melalui seorang pemilik toko bunga tua bernama Vergie. Setelah semuanya beres, mereka berpesta dan bersenang-senang di klub malam. Berbeda dengan yang lain, Doug justru terlihat menyendiri sambil menonton video dari channel J2 Movie. Dan keesokan harinya, Doug mulai mengamati Claire di sebuah tempat laundry. Saat ia berpura-pura membaca koran, Claire justru menghampirinya untuk meminjam uang receh karena lupa membawanya. Claire kemudian melihat noda darah di pakaian asisten manajernya dan teringat kejadian perampokan yang melukai rekannya itu. Doug lalu mengajak Claire ke sebuah restoran untuk makan dan ngopi santuy. Saat ditanya pekerjaannya, Doug bercanda dengan mengaku sebagai pemahat batu. Merasa nyaman, Doug mengajak Claire bersantai di perahu di danau pada malam hari. Di sana, Claire menyinggung cerita perampokan bank dan reputasi Charlestown sebagai sarang perampok. Doug menepisnya sebagai rumor, padahal tanpa disadari dialah sosok yang sedang dicari. Keesokan harinya, James menemui Doug dan menanyakan hasil pengamatan terhadap Claire. Ia menegaskan bahwa jika Claire mencurigakan, ia akan segera menyingkirkannya. Doug meyakinkan bahwa Claire aman dan mengingatkan James bahwa mereka tidak pernah melukai orang tanpa alasan. Di sisi lain, Claire dipanggil oleh agen FBI yang bernama Adam. Karena Claire berasal dari Charlestown, Adam sempat mencurigainya memiliki kaitan dengan para pelaku. Dan pada malam harinya, Doug kembali mengajak Claire untuk berkencan. Di sana, Claire menceritakan kejadian di bank yang membuatnya trauma. Terlebih, rekannya harus dirawat akibat luka serius. They took me as a hostage and
Claire juga mengungkapkan bahwa pihak FBI menduga para pelaku perampokan berasal dari Charlestown. Doug pun menunjukkan rasa simpatinya atas kejadian yang menimpa Claire demi menghindari kecurigaan dan terlihat wajar. Doug kemudian mengantar Claire menjenguk rekannya yang masih dirawat di rumah sakit. Hi. Hello. Hey. It's my friend Doug. Setelah beres dari sana, mereka melanjutkan dengan ngopi bersama. Claire mengungkapkan bahwa ia sempat melihat tato di leher belakang salah satu pelaku yang melukai asistennya. Dalam ingatannya, tato itu mirip simbol petarung Irlandia. Namun karena takut dijadikan saksi kunci, Claire belum berani menyampaikannya kepada FBI. Doug yang sebenarnya tahu persis siapa pemilik tato tersebut justru menyarankan Claire untuk melapor ke FBI karena mereka memiliki data yang lengkap. Meski dalam hatinya ia sadar deskripsi tato itu tidak sepenuhnya tepat, ia juga menambahkan bahwa Claire tak perlu memaksakan diri jika mentalnya belum siap. Saat Doug mengantar Claire pulang, Claire bercerita bahwa mobilnya ini rusak akibat ulah beberapa orang yang melemparinya dengan botol. Mendengar ciri-ciri pelaku itu, Doug langsung mengajak James untuk memberi pelajaran pada orang-orang tersebut tanpa menjelaskan alasan yang sebenarnya. Kenny with the white nose. Hey, what's good, man? Okay, peace. I hope you here to buy something. Ya, mereka langsung mendatangi rumah orang itu yang kita sebut saja namanya Johnny. Dengan mengenakan topeng, keduanya langsung melancarkan aksinya tanpa ampun. Johnny dihajar habis-habisan sehingga melihat kebrutalan Doug yang tak terkendali, James menyadari bahwa orang itu telah melakukan kesalahan besar. Tanpa banyak bicara, James pun langsung memberikan peringatan keras kepadanya, sehingga si Johnny pun tewas saat itu juga. Chill. Now you need me to chill? That's enough. What'd you do? No? Keesokan harinya, Dino memberitahu Adam bahwa salah satu perampok diduga bernama Des karena sering mangkir dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. FBI lalu mengintai rumah Des dan mendapati keempat perampok sedang berkumpul dalam acara bakar-bakar. Dari hasil analisis, FBI pun menetapkan Des, Glonsi, James, dan Doug sebagai satu komplotan. Glonsi dikenal ahli mencuri mobil. James paling brutal dengan riwayat penjara 9 tahun. Sementara Doug adalah otak perampokan dengan latar belakang keluarga kelam dan mantan kekasih bernama Krista. Di saat yang bersamaan, Doug tengah berkencan dengan Claire. Ketika Claire ke toilet, James datang dengan panik dan mengajak Doug pergi. Saat Claire kembali dan berkenalan dengan James, ia pura-pura tidak mengenalnya, sambil menyindir Doug yang diam-diam mendekati korban perampokan itu sendiri. The avalanche? Saat James hendak pergi, Doug menyadari tato di leher belakangnya. Tato itu adalah milik James. Langsung ia pun refleks menutupnya agar Claire tidak sempat melihat. Sesampainya di rumah, pertengkaran pun pecah. Doug tahu James telah mengikutinya. Sementara James marah karena Doug justru dekat dengan Claire, saksi mata perampokan yang bisa menyeret mereka ke tangan FBI. I don't like the gods on the next thing. One kid is like fucking G.I. Joe. Doug mengaku akan segera menyingkirkan Claire, tapi ia belum sanggup melakukannya. Tak lama kemudian, Doug mengunjungi ayahnya Stephen di penjara. Ia mempertanyakan mengapa sang ayah tak pernah mencari ibunya. Stephen menjawab dingin dengan menjawab wanita itu bukan istri maupun ibu yang baik, dan tak ada alasan untuk mencari seseorang dengan sengaja meninggalkan keluarganya. Sepulangnya dari penjara, Doug sempat cekcok lagi dengan James, tapi namanya juga sudah keburu jatuh hati. Doug tetap menemui Claire dan hubungan mereka pun semakin dekat. Keesokan harinya, keempat perampok ini kembali beraksi. Target mereka kali ini jauh lebih nekat, yakni merampok mobil lapis baja pengantar uang. 45. Late is what happened. Dengan penyamaran nyentrik memakai kostum biarawati, mereka menjalankan aksinya di siang bolong. Saat orang-orang sibuk beraktivitas seperti biasa, rencana awal pun berjalan dengan mulus sampai semua uang berhasil dimasukkan ke dalam tas. Tapi ketegangan memuncak ketika salah satu petugas pengawal tiba-tiba berhasil mendorong Doug. Akan tetapi
stay in the truck. Let's go! Aksi perampokan itu akhirnya dilaporkan dan polisi pun bergerak cepat mengejar mereka. Setelah melaju melewati gang-gang sempit, mereka malah terpojok. Dan di saat genting itulah sifat brutal James kembali muncul dan langsung melancarkan aksinya. Dua polisi terus memburu mereka, satu di antaranya berhasil dilumpuhkan. Komplotan ini lalu berganti mobil dan membakar kendaraan lama untuk menghapus jejaknya. Meski jembatan yang menuju ke kota Charleston sudah diperintahkan untuk ditutup, mereka masih bisa lolos tepat sebelum barikade polisi tiba. Tak lama kemudian, Adam dan Dino menangkap keempatnya untuk diinterogasi. Adam yakin Dog dan kawan-kawannya adalah pelakunya, tapi tanpa bukti dan sidik jari mereka terpaksa dibebaskan. Meski begitu, Adam bersumpah akan menyeret mereka ke penjara pada suatu hari nanti. Can I go? Good luck with that print. Keesokan harinya, Dog menemui Claire dan memberinya kalung Swarovski. Claire mengaku telah resign dari pekerjaannya dan memilih jadi relawan. Mendengar itu, Dog mengajak Claire pergi bersamanya. Namun sesampainya di rumah Claire, Adam datang dan menunjukkan berkas para tersangka. Claire pun terpukul saat melihat foto Dog terpampang jelas, yang dimana Adam juga tahu hubungan mereka. You do need a lawyer. I was wrong. Di sisi lain, James mendatangi Dog dan mengatakan mereka mendapat misi baru dari Vergie, si pemilik toko bunga tempat uang rampokan disimpan. Dog yang ingin berhenti dari dunia kriminal justru menolak keras karena terlalu berbahaya. Penolakan itu pun membuat James murka sampai akhirnya James kemudian mengungkapkan alasan kelam di balik masa lalunya. Ia membunuh remaja itu karena pemuda tersebut hendak menembak Dog. Dan akhirnya James harus mendekam di penjara selama 9 tahun. Ia tak menuntut ucapan terima kasih. Hanya satu hal, agar Dog tidak meninggalkannya begitu saja. The 9 years for it. Now, you don't gotta thank me, but you're not walking away. Dog mengakui betapa besar jasa James, termasuk keluarga James yang telah merawatnya saat ayahnya di penjara. Namun, Dog menegaskan bahwa ia harus keluar dari kehidupan kriminal itu. Dog kemudian menemui Vergie di toko bunga untuk menolak misi baru itu, sekaligus menyerahkan sejumlah uang. This far, all right? Do you think I'm gonna put you flip her head on this? Penolakan itu membuat Vergie murka dan mengancam akan membunuh Claire jika Dog membangkang. Di saat yang sama, Vergie membuka rahasia kelam masa lalu Dog. Dulu ayahnya Stephen bekerja untuk Vergie. Saat Stephen menolak sebuah misi, Vergie menyiksanya dengan cairan kimia. Peristiwa itu membuat ibu Dog terpukul hingga akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Lives on the park. Now I know where to find you. Dog kemudian mendatangi rumah Claire dan mendapati Claire dalam kondisi kacau setelah tahu kekasihnya adalah perampok yang dulu menculiknya. Dog mencoba meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Namun Claire yang sudah sangat marah memilih untuk mengusirnya dan melarang Dog untuk datang lagi. Claire, I'm sorry. Hancur secara batin, Dog pergi dengan perasaan campur aduk, berselisih dengan sahabatnya, mengetahui masa lalu kelam orang tuanya, dan kini kehilangan wanita yang ia cintai. Putus asa, Dog menghabiskan waktu di kereta terbengkalai, hingga Vergie kembali menerornya lewat Rusty yang mengirim karangan bunga duka. Jim wants me to do? Yeah. Tell him I said yes for him. Tak punya pilihan, Dog akhirnya mendatangi toko bunga dan setuju untuk ikut misi baru. Dengan satu ancaman tegas, jika Claire disakiti, Vergie dan Rusty akan ia habisi. Keesokan harinya, Dog kembali menemui Claire yang bertekad menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. I'm sorry. All right, I will never lie to you again. Keempat perampok itu dikumpulkan oleh Vergie untuk di-briefing dalam misi terakhir, yakni merampok uang $3,5 juta dari mobil lapis baja di sebuah stadion. Di saat yang sama, Adam dan Dino mengawasi toko bunga, sementara Adam menemui Krista di bar dan mengungkap identitasnya sebagai agen FBI dan memaksanya bekerja sama demi keselamatannya.
Misi pun dimulai. Dog dan James menyamar sebagai polisi, sementara Glonsy dan Des berpura-pura menjadi petugas ambulans. Dengan bantuan oknum stadion, mereka pun masuk ke dalam gedung. Des mematikan CCTV dan Dog bersama James menyusup ke lorong-lorong stadion, mengelabui petugas keamanan dengan alasan panggilan darurat 911 terkait dugaan perampokan. Face down. Behind your back. Take it easy. Beres melumpuhkan petugas tadi, Dog mengancam dua penjaga ruang penyimpanan agar tidak menekan alarm dengan menakut-nakuti soal keselamatan keluarga mereka. Karena ketakutan, dua petugas itu terpaksa membiarkan Dog dan James membawa kabur uang senilai 3,5 juta dolar AS. Beres merampok uangnya, mereka pun keluar dengan tenang dan menuju ke bawah gedung untuk bertemu dengan Des dan Glonsy di mobil ambulans. Namun, Dog merasa ada yang tidak beres. Saat melihat keluar, betapa terkejutnya ia saat mendapati area sudah dipenuhi polisi yang siap mengepung. Merasa mereka telah diintai, Dog pun bersiap dengan senjatanya dan... baku tembak pun pecah dengan membabi buta. Terungkap pula bahwa Adam mengetahui rencana perampokan ini dari Krista, mantan kekasih Dog, yang terpaksa membocorkan informasi karena diancam. FBI, polisi, dan SWAT lalu mengepung lokasi dari segala arah. Aksi tembak-menembak pun semakin kacau hingga akhirnya flashbang pun dilempar untuk melumpuhkan mereka dan... Des yang masih linglung akhirnya tertembak mati karena berdiri tanpa perlindungan. Dalam kondisi terpojok, Glonsy memilih keluar lewat pintu depan untuk mengalihkan perhatian polisi. Sementara itu, Dog dan James diminta kabur dengan menyamar memakai seragam polisi dan membaur bersama aparat lain. Glonsy sadar dirinya hampir saja tewas, tapi ia rela berkorban demi menyelamatkan dua sahabatnya, sehingga... Dog dan James pun segera berganti pakaian. Beruntung sekelompok polisi masuk ke area itu, membuat James berhasil kabur sambil membawa satu tas uang. Sementara Dog berhasil membaur di tengah kerumunan aparat. Di sisi lain, Adam mendapat laporan bahwa petugas keamanan stadion diserang oleh dua polisi. Menyadari para perampok telah menyamar sebagai aparat, Adam langsung bergegas mencari mereka, hingga akhirnya menemukan James yang tengah berusaha melarikan diri sambil membawa tas uang. Akan tetapi... Visual on Coughlin, heading south toward... Officer! Menyadari dirinya yang dibuntuti, James langsung kalap. Adam akhirnya berhasil melumpuhkan kakinya, membuat James terpojok di balik kotak surat. Adam memintanya untuk menyerah, tapi James memilih mati daripada kembali ke penjara. James sempat meneguk minuman di dekatnya, hingga akhirnya ditembak mati oleh polisi. Dog yang sempat melihat semuanya hanya terpaku saat sahabatnya tewas tepat di depan mata. Dipenuhi dengan amarah dan rasa bersalah, Dog merampas mobil polisi lalu melaju ke toko bunga, berniat mengakhiri segalanya dengan tangannya sendiri pada Rusty dan juga Vergie. Dalang dibalik kematian teman-temannya, sehingga... Beres melumpuhkan dua orang tadi, Dog lalu mengumpulkan seluruh uang simpanannya dan menghubungi Claire untuk bertemu. Namun di rumah Claire ternyata sudah ada Adam, Dino, dan beberapa polisi yang sudah bersiaga karena mereka yakin Dog pasti akan menghubunginya. I'm sorry for what I did. Come down to the back and let me in about it. Menyadari hal itu, Dog yang sudah menduga jebakan tersebut memilih memantau dari kejauhan dan berpura-pura akan datang ke rumah Claire. Sebelum menutup telepon, ia meminta maaf atas semua kesalahannya. Claire pun memberikan isyarat halus melalui kata-kata tersirat yang hanya dipahami oleh mereka berdua, sebagai tanda bahwa rumahnya sedang diawasi.
Claire ternyata sengaja mengalihkan perhatian Adam dan polisi lain agar tetap fokus menunggu Dog di rumahnya. Dan di saat yang sama, Dog menyamar sebagai petugas transportasi dan dengan tenang melewati barisan polisi tanpa dicurigai, lalu mengubur tas berisi uang di kebun milik Claire sebelum akhirnya kabur menggunakan kereta. Baru setelah itu Adam menyadari makna kata-kata Claire di telepon, sebuah peringatan terselubung agar Dog tidak datang ke rumahnya. Beberapa bulan kemudian, saat berkebun, Claire menemukan tas tersebut beserta sepucuk surat dari Dog yang berisi pesan agar uang itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Dog sendiri telah pergi jauh dari Charlestown untuk memulai hidup baru dengan harapan suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan Claire. Di akhir film, Claire menyumbangkan uang itu untuk mengenang ibu Dog dan memperbaiki arena hoki es tempat Dog dulu berlatih. Tamat ending yang sangat mensyedihkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang masa lalu menarik kita ke arah yang salah. Tapi keberanian untuk berhenti dan memilih jalan baru adalah bentuk kemenangan yang sesungguhnya. Tidak semua orang bisa menebus kesalahan, namun selalu ada kesempatan untuk berubah. Asal berani melepaskan apa yang menghancurkan dan melindungi apa yang benar-benar berarti. Saya Ihau mewakili jajaran direksi Jetumupi yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye.